kasih atas undangan untuk berbagi tetap produktif di work from home ini ya. Siap, Bro. Pertama kali saya kira tentang COVID-19 ini, bahwa dari sekian referensi memang ada pandangan tidak terlalu pesimis gitu, kemudian berat dan sangat berat, kira-kira begitu mengenai keadaan ini. Tetapi setelah diumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan sejumlah negara lain, termasuk China, Indonesia perkiraan awal adalah 4%, China masih positif, tapi kenyataannya bahwa Indonesia 2,97, China minus 5,8. Uni Eropa juga minus. Jadi saya kira dengan sudah rilis seperti itu bahwa keadaan yang tidak terlalu pesimis sudah hilang. Sekarang ini yang dihadapi adalah keadaan berat atau sangat berat. Dan itu sudah saya tulis di dalam sebuah media bahwa memang sejak awal saya memperkirakan bahwa keadaan berat atau sangat berat. Nah, beberapa teman di lembaga-lembaga riset, apakah itu di nasional ya, mulai Bank Indonesia sampai Indef atau kira-kira kalau berat, karena kita kan 2,97 ini lockdownnya baru Maret ya, lockdownnya baru Maret, sementara China yang sudah mulai kira-kira Februari. Nah, jadi kita akan mengalami ke arah hampir 0 dan minus itu di semester 2 nanti. Dan berikutnya, jadi year to year itu totally saya kira akan minus. Yang agak masih optimis kira-kira minus 0,4 seperti Indef misalnya. Ada yang lebih pesimis lagi 2%. Dunia sendiri karena ramalan IMF itu great lockdown itu akan menimbulkan great depression, bahkan lebih gawat lagi karena karakter yang berbeda ya, ini depresi besar 2020 dengan depresi besar tahun 30-an itu. Ini adalah karena pandemi, karena wabah. Kalau tahun 30-an karena crash kan pasar modal, dan ada proses sekitar 5 tahun. Kalau sekarang kan 1 bulan aja atau beberapa bulan saja, dari mulai Wuhan Desember sampai saat ini. Nah, oleh karena itu ini adalah, kalau saya merefer pada seorang filsuf filsafat ilmu pengetahuan Kuhn yang sekarang menjadi populer dengan normal barunya, itu normal baru itu karena kita ada realitas baru, ada new reality. Jadi yang notabene adalah empiris ekonomi itu sebenarnya itu di back mind-nya, latar belakangnya itu ada krisis paradigm, krisis teori sebenarnya. Nah, tetapi krisis teori ini dihantar oleh realitas baru. Realitas barunya adalah kita mengalami lockdown. Memang ada yang total, ada yang parsial. Tapi notabene ada sekitar 30% dari 7,6 miliar penduduk dunia itu sekarang berada di rumah. Dengan sendirinya realitas barunya adalah produksi turun drastis. Dan berikutnya juga konsumsi, transportasi. Jadi borderless di saat globalisasi
digantikan oleh lockdown seketika ya, 1 bulan gitu. Kemudian penerbangan laut, udara dan darat, kemudian pergerakan orang dan barang dan jasa dan sebagainya. Dan realitas baru ini menyeruak juga masalah-masalah empiris. Saya ingin mengulangi apa yang pernah saya sampaikan juga di beberapa kesempatan sebelumnya, bahwa ternyata globalisasi yang merupakan realitas lama itu menyeruak sebuah fenomena globalisasi yang sebenarnya sudah disrupsi oleh perang dagang sebenarnya antara China, Amerika Serikat dan China yang utama ya, dan diikuti oleh Eropa, Kanada, Jepang, Korea Selatan dan sebagainya. Nah, realitas baru akibat dari globalisasi adalah ketidakadilan, baik di tingkat nasional, yaitu saya kutip dari Oxfam misalnya, ada 2.135 super kaya di dunia, itu sama dengan 60% penduduk dunia yang paling miskin. Dan di tingkat nasional yang udah sering diungkap adalah 1% penduduk menguasai 46,6% kekayaan nasional, dan 10% menguasai 75,3% kekayaan nasional. Kemudian ketidakadilan global yang merupakan dampak dari globalisasi juga menimbulkan global warming dan global perubahan iklim, climate change, dengan segala dampaknya terhadap ekologi dan akhirnya pada ekonomi. Pada ujungnya adalah yang paling tidak diuntungkan adalah negara-negara miskin dan negara-negara notabene termasuk Indonesia. Dan yang paling diuntungkan adalah negara-negara yang siap dengan teknologi, siap dengan finance, dan siap dengan sumber daya intelektual dan lain sebagainya, dan itu ada di negara maju semuanya. Jadi globalisasi yang berlipat perdagangan sekitar lebih dari 50 kali itu, sebagian besar itu diakumulasi oleh multinational corporation, menimbulkan pemiskinan dan proletarisasi dan marginalisasi di negara-negara berkembang. Dan di negara berkembang itu maupun di negara maju itu kaum super kaya itu telah menciptakan pemiskinan dan marginalisasi 40% lapisan miskinnya. Sementara kita tahu bahwa pasar modal, instrumen pasar uang, instrumen ekonomi yang luar biasa yang menimbulkan perdagangan itu juga telah menimbulkan pengeringan kalau di tingkat nasional, pedesaan lalu masuk ke perkotaan dan tidak kembali hanya di bawah 10%. Nah, jadi globalisasi sebenarnya makin tidak favorable terhadap sektor real dan sangat favorable pada sektor keuangan. Sehingga Indonesia pun itu bukan hanya consumption driven, tapi financial driven sebenarnya. Financial driven. Jadi yang disebut dengan kapitalisme adalah kapitalisme keuangan. Jadi banyak perusahaan-perusahaan di negara-negara berkembang yang tadinya produktif itu dikonversi main di di pasar-pasar saham, apakah di London, di Wall Street, dan di Singapura, di Hong Kong dan sebagainya. Nah, jadi itu yang kemudian ada reaksi dari Trump. Karena jangankan negara berkembang, Amerika sendiri mengalami proses deindustrialisasi. Industrialisasi memang ada sejumlah negara seperti China
yang diuntungkan dengan kondisi seperti ini, yang diuntungkan, dan negara-negara yang punya tradisi active state kayak Jepang, negara Skandinavia. Tapi negara-negara sebagian besar yang lain adalah sangat dirugikan. Jadi realitas baru, dan saya ingin singkat aja di ujung bagian ini adalah COVID-19 adalah sebuah interupsi, sebuah paling tidak relaksasi setelah ada diinterupsi oleh Trump dengan proteksionismenya, tapi kemudian secara alam, kalau orang beragama ini adalah sebuah tanda-tanda dari atas yang ilahiyah gitu. Diinterupsi globalisasi ini dengan sebuah benda yang paling kecil, yang paling kecil yang disebut dengan corona virus disease bulan 2019 itu yang dimulai dari Wuhan dan kemudian berkembang sampai ke seluruh negara, hampir 215 negara sekarang. Itu ada new normal yang bakal muncul nanti, termasuk di dunia dan di Indonesia. Apa itu ciri-cirinya kalau menurut saya? Tapi ada yang sifatnya fisik, ya, ekonomi, seperti nanti sudah ditulis beberapa ekonom, misalnya nanti akan mengemuka kegiatan ekonomi yang berbasis daring, ya, digital ekonomi akan mengemuka. Tapi saya kira dari sisi fundamental ekonomi struktural itu akan muncul tuntutan fairness, keadilan di tingkat global maupun di tingkat nasional. Itu yang pertama. Yang kedua adalah akan mengalami tuntutan pasar saham, pasar modal, termasuk pasar uang, yang hampir tidak ada aturan dan sangat dimanfaatkan oleh korporasi raksasa dunia maupun nasional. Itu akan deregulation. Saya kira tuntutan Muhammadiyah dan lain sebagainya untuk ada revisi undang-undang pasar modal itu akan jalan, saya kira nanti, karena ini sudah kebutuhan. Kemudian juga dari sisi lain bahwa dilalah ini kegiatan kesehatan ini memerlukan UMKM sekarang ini. Sekarang UMKM lah yang banyak memproduksi alat-alat kesehatan, apakah pelindung diri ataukah masker dan sebagainya. Dan kemudian alokasi fiskal pemerintah yang sekitar 405,1 triliun itu dialokasikan ke UMKM, dan kemudian kita butuh memproduksi. Hanya satu sinyal bahwa kita membutuhkan kemandirian ekonomi nasional, khususnya di ekonomi kesehatan dan kebutuhan pokok. Saya kira ini tuntutan ekonomi baru, bukan hanya di Indonesia, di hampir seluruh dunia, termasuk di negara-negara maju. Karena memang ala lockdown ini yang masih relatif punya kelincahan di dalam berproduksi adalah UMKM gitu. Dan stimulus termasuk di Indonesia. Nah, jadi ekonomi new normal, saya kira Indonesia akan makin people driven, UMKM, dan human interest, yaitu produksi kesehatan, sembako, kebutuhan pokok, itu akan menjadi tuntutan bahwa kita nggak bisa lagi kalau nggak mandiri. Itu to be or not to be bagi ekonomi nasional. Mengapa? Karena sekarang saja dengan ancaman bahwa akan ada krisis pangan, menurut Jokowi, bahwa bulog stoknya hanya tinggal sampai bulan Mei, Juli gitu kan, akan memproduksi sawah, stak sawah gitu. Itu kan bahwa, dan karena negara lain tidak bisa membuka pasarnya untuk beras dan kebutuhan pokok lain, maka tuntutannya adalah kemandirian ekonomi nasional, minimal di kebutuhan pokok. Nah, dan yang terakhir saya kira yang saya sampaikan bahwa ekonomi normalitas baru ini ditandai juga dengan berbagai sinyal
sinyal yang bersifat religiusitas. Di Amerika ada orang anonim menyumbangkan untuk para dokter dan para tenaga kesehatan itu 10 triliun dan tidak mau diberikan namanya. Dan itu banyak sekali. Di tingkat nasional, tradisi kita dengan modal sosial yang sangat terkenal itu dengan ta'awun, tolong menolong, itu mensinyalkan namanya kebangkitan atau kebutuhan religiositas. Dan terakhir sekali bahwa nanti saya kira ada sebuah istilah, kita dipaksa untuk menjadi sosialis. Sederhana aja. Sekarang negara dengan fiskal polisinya lah yang andalkan. Sementara sektor swasta, kemudian monetary operation itu kan agak terhenti. Dan saya kira peranan negara ini, asal jangan jatuh ke totalitarianisme, adalah ciri baru di dunia, dipaksa untuk menjadi active state, bukan semata-mata sosialis tapi active state, tapi dengan ciri-ciri religiositas yang akan makin menonjol. Demikian saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Provocating thoughts ya sekali menurut saya. Pemikiran beliau out the box ya. Saya bisa mencatat beberapa poin di sini. Pandemi COVID-19 akan melumpuhkan ekonomi dunia. Tadi prediksi beberapa lembaga juga sampai minus di 0,5 kalau dari Indef tadi. Akan juga mengganggu rantai pasokan global, menimbulkan tantangan bagi globalisasi. Dan juga kita bisa lihat akan ada COVID ini merupakan interupsi ya terhadap tatanan dunia kita, yang kemudian akan melahirkan new normal dengan ciri-ciri tadi. Satu, poinnya saya tulis tadi Prof, mengemuka ekonomi digital dengan fairness yang lebih baik, adanya tuntutan terhadap pasar modal yang lebih more regulated, kegiatan UMKM yang lebih dibutuhkan, alokasi fiskal pemerintah yang mengarah kepada kemandirian ekonomi. Indonesia akan tetap pada people driven, kemudian juga dunia akan dipaksa ke arah sosialis. Negara berkontribusi lebih aktif ya untuk kesejahteraan penduduknya. Ini menurut saya menarik sekali. Kemarin kita juga sempat diskusi Prof dengan ahli hubungan internasional bersama Pak Fadil juga. Kemarin kita lihat juga memang leadership ya. Kita bicara global leadership ini kan sebetulnya Amerika lagi di challenge dengan kekuatan dari China, kita bisa sebut begitu. Tetapi kemudian kalau kita bertanya juga kepada diri kita, apakah kita mau bersedia menjadikan model pertumbuhannya China atau model pemerintahannya China itu sebagai sebuah panduan global di mana lebih otoritarian, tidak ada demokrasi? Kita kelihatannya bersepakat kita nggak menghendaki sistem seperti itu. Bukan, ya. Ya, jadi apa istilahnya leadershipnya Amerika ini dalam tanda kutip value-nya belum tergantikan. Dan sementara China yang rising ini tidak menawarkan satu value yang acceptable buat masyarakat dunia. Nah, jadi kita kalau saya menyebutnya sebagai Nah, ini yang saya mau tanyain Prof. Gimana pendapat Prof tentang leadership ke depan ini? Prediksinya Prof, ramalnya Prof. Ya. Jadi memang di tingkat global memang belum tentu perang dagang ini berhenti ya. Beberapa media besar sudah mengatakan bahwa nanti kemungkinan jangan-jangan perang dagang akan diteruskan gitu ya. Tetapi yang bahwa relokasi berbagai upaya dari China ke negara lain juga itu seolah makin banyak ya, Jepang dan sebagainya. Tapi yang saya maksud tanda petik dipaksa sosialis sebenarnya bukan sosialisme ala China gitu, yang totalitarian. Tapi World Bank memberikan sebuah apresiasi di kala sebelum pandemi ini bahwa ternyata di negara-negara maju yang perform secara ekonomi itu adalah yang bertradisi active state namanya. Itu semacam di luar China yang totalitarian. Itu ada Jepang misalnya atau Korea Selatan atau negara-negara Skandinavia. Itu mereka relatif krisis juga tidak tersentuh negara-negara Skandinavia misalnya. Jerman saja tersentuh gitu ya, krisis fiskal di Eropa yang belum selesai itu.
Jepang ya, walaupun ada berbagai krisis-krisis internal, tapi relatif lebih tangguh lah. Gitu. Jadi maksud saya bahwa tradisi active state ini yang kemudian rely on terhadap konstitusi kita dengan pasal 33 itu saya kira yang sebelumnya merupakan sebuah jargon dan relatif ditinggalkan oleh pemerintah ke pemerintahan, nanti itu adalah kebutuhan saya kira. Kalau kita ingin mencapai sebuah proses kemandirian, maka gantungannya ya pasal 33 itu. Itu kira-kira.